Kemudian tentang dia bertanya, ini siapa bapaknya kan, siapa gurunya, siapa di mana mondoknya. Itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan. Bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi kok dalam ijazahnya ada nama apa Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya, maka surah istifadah itu sampai guru pun menulis bahwa saya adalah anak Haji Samun. Itu apa namanya dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Beberapa ustadz yang menjadi budaknya Ba'alawi belakangan ini gencar menyerang Kiai Imad dan menganggap bahwa polemik nasab ini adalah sebuah konspirasi. Dan salah satu di antara mereka adalah Alfian Tanjung. Namun kita lihat rekam jejaknya, ternyata Alfian Tanjung ini sudah beberapa kali berurusan dengan polisi. Bahkan dia juga sempat ditahan di kepolisian karena terkait dengan pemerintahan yang ada. Dan kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam live streaming juga membahas siapa sebenarnya Alfian Tanjung. Dan mungkin Anda malah belum tahu siapa sebenarnya Alfian Tanjung, kok sampai dia itu ikut-ikutan membahas nasab Ba'alawi dan apa kaitannya, kenapa pada tahun 2020 yang lalu dia ditahan oleh pihak kepolisian. Ini kita simak videonya. Ada katanya Ustadz PKI kan, Ustadz PKI. Ustadz Alfian Tanjung itu dikenalnya Ustadz PKI kan. Ceramah di masjid, ceramah di mana saja yang dibicarakan adalah PKI, maka disebut oleh orang sebagai Ustadz PKI kan, Alfian Tanjung gitu. Ustadz Alfian Tanjung ini terlalu banyak memikirkan teori konspirasi. Jadi sehingga apa yang ada di dalam otaknya semuanya konspirasi. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan itu seperti ini, ada proxy kan, proxy war lah. Lebih lengkapnya proxy war. Karena kalau proxy saja itu bisa alat-alat di internet kan. Jadi proxy war itu adalah apa, perang proxy yang perang dua negara tapi tidak mau langsung untuk berhadapan, kemudian mengambil tangan orang dari pihak ketiga untuk ada di tengah-tengah itu. Jadi sehingga peperangan itu bukan langsung dua negara itu. Nah itu teori-teori semacam itu ya, teori-teori yang sering dibahas oleh kaum fundamentalis karena tidak bisa menjawab daripada kenyataan. Jadi kenyataan yang terjadi, yang dia pandang dengan mata kepalanya, kemudian apa, karena dia tidak mampu untuk mencari jawaban secara apa spiritual, secara apa namanya itu secara ilmiah dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat kambing hitam dalam benaknya. Maka kambing hitam inilah yang namanya teori konspirasi yang mereka pahami, sehingga apa yang mereka perjuangkan adalah angan-angan belaka. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang apa semacam mereka ini yang sangat apa formalistis di dalam perjuangan ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya mereka inilah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menjadikan sebuah keamanan negara itu menjadi tidak apa namanya stabil dan lain sebagainya. Orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang gampang untuk apa namanya dimanfaatkan, langsung digosok-gosok sedikit, langsung berteriak dan lain sebagainya. Ini adalah tidak bisa untuk alamatkan kepada kaum-kaum apa tradisional seperti Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren, tetapi kepada mereka ini. Jadi teori konspirasi itu sebenarnya ketika Ustadz Alfian Tanjung bicara tentang proxy war, sebenarnya mereka inilah orang yang sedang diproxy wari oleh kekuatan-kekuatan lain gitu, untuk menjadikan apa negara misalnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian tentang dia bertanya, ini siapa bapaknya kan, siapa gurunya, siapa di mana mondoknya. Itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan, bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi kok dalam ijazahnya ada nama apa Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya,
maka surah istifadhah itu sampai guru pun menulis bahwa saya adalah anak Haji Samun. Itu dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Seharusnya dia bertanya mana dalil daripada Ahmad bin Isa sebagai anak mempunyai anak Ubaid. Mana dalilnya? Nanti saya sampaikan dalilnya. Kemudian saya tanya, sekarang mana dalil kamu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Kalau dia mengatakan mana dalilnya yang membatalkan bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad, nanti saya bertanya, mana dalil daripada Ubaid sebagai anak Ahmad? Harusnya kan begitu ilmiah. Tapi ini tidak, yang ditanyakan adalah hal-hal lain, di mana mondoknya. Kalau saya ngomong mondok-mondok, nanti saya disangka sombong dan lain sebagainya. Karena mondok saya banyak sekali itu, Mas Rifki. Guru-guru saya banyak sekali dalam setiap fan itu kan. Dan saya ini ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Di Banten itu tidak sembarangan para ulama itu mengangkat seseorang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, apalagi sebagai ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia yang membawa nama Syekh Nawawi Tenara. Banten ini kan membawa Syekh Nawawi Tenara, membawa Syekh Arsad Tawil, membawa seorang Sultan Hasanuddin, membawa nama seorang Arya Wangsakara, membawa nama para pejuang Banten seperti Kiai Wasid, seperti Kiai Sampun, seperti Kiai Asnawi Caringin dan lain sebagainya. Masa seorang ketua komisi fatwanya orang yang sama sekali tidak dikenal orang, itu tidak mengerti. Kalau mau bertanya tentang saya, Ustadz Alfian Tanjung bisa datang aja itu ke Kresek atau ke Tangerang gitu kan. Kebetulan bupatinya juga kenal dengan saya. Dan beberapa kali kita kerja bareng untuk kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau bertanya siapa gitu, seakan-akan saya muncul dari ruang hampa yang tiba-tiba membicarakan tentang nasab. Saya 2006 sudah jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya pengasuh pondok pesantren. Rumah saya tidak pindah-pindah, ada di Kampung Cempaka namanya. Orang semua kenal di sini, lurahnya aja sepupu saya, ketua MUI-nya sepupu saya, bisa tanyakan juga itu. Nah ini Ustadz Alfian Tanjung ini saya kira harus banyak lagi belajar. Sebenarnya kan beliau ini sudah banyak belajar, kemarin di penjara beberapa waktu kan, harusnya itu banyak merenung sehingga nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Mas Rifki. Ya. Demikian sudah jelas ya. Dan kita juga masih ingat ya, kata orang-orang zaman dahulu yang namanya PKI itu adalah orang yang sering mengatakan apa yang dia lakukan. Artinya istilahnya adalah maling teriak maling. Dia yang maling tapi menuduh orang lain maling. Demikian juga kalau dalam hal ini Alfian Tanjung sering mengatakan bahwa orang yang tidak sejalan dengan dia adalah PKI. Nah itu berarti apa yang dia sampaikan itu justru diarahkan kepada dirinya sendiri. Jadi ya intinya itu mereka ini memang tidak bisa membantah kajian ilmiah, tidak bisa debat nasab, ya akhirnya cuma mencari cara atau mencari solusi yang paling cepat. Cukup mengatakan PKI, cukup mengatakan pembenci dzurriyyah Nabi, cukup mengatakan orang yang ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan lain-lain. Pokoknya tuduhannya itu tuduhan yang tidak masuk akal, dan itu cuma sebagai cara karena dia tidak bisa berdebat secara ilmiah atau tidak bisa memberikan jawaban yang harus dikeluarkan. Artinya ya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di saat ini, yakni tentang Ba'alawi. Sehingga melakukan cara seperti itu cuma untuk mengelabui masyarakat agar memframing bahwa orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah PKI, adalah pembenci dzurriyyah Nabi, adalah pembenci Islam dan lain sebagainya. Padahal faktanya justru sebaliknya. Orang yang membahas nasab Ba'alawi termasuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah orang yang sangat cinta kepada dzurriyyah Nabi, orang yang sangat cinta kepada Kanjeng Nabi. Makanya ketika ada klan dari Yaman yang bernama klan Ba'alawi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi kelakuannya tidak sejalan dengan ajaran Nabi, maka Kiai Haji Utsman Al-Bantani
merasa terusik hatinya sehingga melakukan kajian ilmiah yang ternyata bahwa nasab Ba'alawi memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi.